wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Beks 2 LPTK IAIN Curup tahun 2022. Saya Nurlenda SPDI dengan nomor peserta PPG 1708100100160 dan nomor induk mahasiswa 225810105. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya guna untuk melengkapi tugas uji kinerja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 09 Kepahyang dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar. Saya mohon kritik dan saran kepada dosen penguji untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up, please. We reading to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's say together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen dulu ya nak ya. Ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Ya. Baik anak-anak, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu karena kita mencintai negara Indonesia. Ya, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sudah siap untuk belajar agama hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan keluarkan buku agamanya, rapikan bajunya, penganya dikeluarkan, dan alat tulisnya dikeluarkan. Sudah? Sudah. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Hari makna hari. Nah, di makna hari akhir, ayo sebelumnya siapa yang masih ingat apa arti hari akhir? Iya nak, silakan nak. Artinya alam semesta beserta isinya.
Hari akhir adalah hancurnya alam semesta. Ya, hari akhir itu adalah alam seluruhnya hancur dulu, ya. Semuanya hancur. Manusia bagaikan laron yang berterbangan. Gunung-gunung bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Itu terdapat di surat Al-Qur'an ayat 5 dan 6. Al-Qari'ah ayat 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi tentang tanda-tanda hari kiamat, kita baca surat Al-Qari'ah secara bersama-sama ya. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang mengaitkan nama-nama hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian bisa menelaah tanda-tanda hari akhir yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang kedua, nanti dari pengamatan kalian harus dapat menemukan tanda-tanda hari akhir yang ada di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak, sebelum kita masuk materi, Ibu tampilkan foto di depan. Ada foto di depan, coba amati. Menurut kalian, foto yang di depan ini menceritakan tentang apa? Peperangan dan kerusuhan. Apa? Peperangan dan kerusuhan. Peperangan dan kerusuhan. Ada lagi? Tawuran. Kekerasan. Ada lagi? Ya, memang betul. Yang di depan ini adalah tentang kekerasan atau peperangan di Palestina. Nah, gambar di depan ini berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Untuk mengetahui yang mana bagian kiamat kecil dan mana bagian kiamat besar, kita lihat dulu video pembelajaran di depan. Dianggap tidak penting karena orang-orang berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan. Akan tetapi mereka mengabaikan pentingnya ilmu agama. Dan yang kedua, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan merajalela. Tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Tanda kiamat kubra yang terakhir adalah munculnya Dabbah. Dabbah dikenal sebagai hewan melata yang bisa berbicara. Nah, anak-anak, demikianlah materi pada hari ini tentang kiamat sukro dan kiamat kubro. Sebelum berdiskusi, kita bentuk kelompok dulu. Nanti kelompok kita bagi melalui angka. Jadi, siapa yang dapat angka 1 berarti gabung ke kelompok 1. Kalau dapat angka kedua berarti bergabung ke kelompok 2. Bila dapat nomor 3, gabung ke kelompok 3. Yang dapat angka nomor 4 bergabung ke kelompok 4. Kita mulai berhitung dari sini. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
2, 4, 2, 3, 4. Ya, silakan nak. Yang baik, sudah kelompoknya sudah terbentuk. Kita berdiskusi. Nanti silakan catat bahan untuk diskusinya. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Temukan tanda-tanda hari akhir yang ada di sekitar lingkungan kalian. Setelah itu, beri suatu solusi bagaimana menghindari tanda yang ada di kiamat sugro. Silakan nak, diskusikan. Nanti kita memaparkan hasil per kelompok ke depan, ya. Namun sebelumnya kita speaking dulu, ya, biar kita lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, tetap semangat ya, anak. Kita akan menampilkan hasil diskusi kita. Kita mulai dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya atau memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Frade Effendi. Saya mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, dan di mana tanda-tanda hari akhir yang ada di lingkungan sekitar adalah: 1. Anak-anak lebih banyak game di HP daripada membaca Al-Quran. 2. Sering terjadi tawuran antar sekolah. Solusinya adalah kita harus mencari ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Itulah hasil diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Dari paparan kamu tadi, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, itu sudah mulai menyambung, ya, kejadian-kejadian yang ada kita temukan di lingkungan kita, yaitu kiamat sugro. Memang benar, kejadian nyata, yaitu banyak anak-anak yang menggunakan salah guna lem eyeball, ya. Lem eyeball digunakan untuk dihisap, seharusnya digunakan untuk melengkap. Sudah itu ada lagi tadi, banyaknya di lingkungan kita ini ada yang laki-laki menyerupai perempuan, alias banci, ya. Yang sering disebut, yang sering tenar di kalangan kita adalah waria, ya. Nah, bagaimana solusinya supaya terhindar dari itu? Yang pertama, kita harus menyukuri atas nikmat Tuhan. Kalau kita dilahirkan sebagai laki-laki, kita harus bersyukur kalau kita ini laki-laki yang gagah. Sudah itu, apalagi tadi katanya ilmu lebih
banyak menggunakan HP daripada mengaji. Ya. Nah, kita senangi dulu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu harus sebanding. Jangan kita selalu main game aja. Kalau saatnya belajar ngaji, baca Al-Quran, silakan baca Al-Quran, silakan belajar baca. Oke, ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan nak, silakan. Jeffrey ya, silakan Jeffrey. Baiklah, saya Jeffrey akan menyampaikan kesimpulan tentang tanda-tanda hari akhirnya sebagai berikut. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa datangnya hari kiamat tidak seseorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan tahukan tanda-tanda akan kedatangannya. Adapun tanda-tanda tersebut dibagi menjadi dua, yaitu satu, tanda-tanda kiamat kecil. Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dua, tanda-tanda kiamat besar. A. Munculnya Dajjal. B. Turunnya Nabi Isa. C. Adanya Ya'juj dan Ma'juj. D. Kepimpinan Al-Mahdi. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jeffrey yang sudah memaparkan kesimpulan kita hari ini. Cuma ibu hanya menambahkan bahwa kiamat itu pasti akan datang, tapi kita satu pun tidak ada yang tahu bakal kapan kiamat itu akan tiba. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Yang disebutkan oleh si Jeffrey tadi harus kita hindari. Yang tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama tadi, laki-laki menyerupai perempuan, sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Ya, sudah itu ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, padahal ilmu agama adalah ilmu yang segala-galanya untuk kehidupan kita. Yang selanjutnya, banyaknya peperangan dan kerusuhan. Ya, seperti yang kita lihat di televisi, di luar negeri, di dalam negeri, ya kan? Banyaknya peperangan, kerusuhan. Yang selanjutnya, munculnya nabi palsu, maksiat di mana-mana, barang terlarang, contohnya narkoba, minuman keras, itu sudah beredar kemana-mana, ya kan? Bahkan sampai ke daerah kita pun sudah ada itu. Sudah itu kita nantinya kita harus menyiapkan diri, jangan sampai salah jalan, ya. Perbanyakkanlah sebelum kiamat besar atau kiamat kubro tiba, siapkanlah diri kalian masing-masing. Jangan tinggalkan sholat, ya. Jangan tinggalkan ngaji. Rajin-rajin ngaji. Sholat 5 waktu itu jangan sampai bolong-bolong. Harus kita laksanakan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan mengenai tanda-tanda hari akhir? Ada? Tidak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan latihan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu hanya 5 menit, ya. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti Ibu periksakan minggu depan. Ibu akan beritahu untuk nilainya.
Baik anak-anak, minggu depan kalau belajar di rumah, pelajaran kita masih mengenai makna hari kiamat, yaitu minggu depan tentang hikmah mempelajari hari kiamat. Nanti diulang lagi di rumah. Link yang ibu baca, yang ibu sebutkan tadi, silakan dibuka-buka lagi di rumah, dipelajari. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah mempelajari hari akhir. Baiklah, anak-anak silakan berdoa sebelum kita pulang. Repeating to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's play together. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.